nikah itu nggak harus mahal Mbak Dini. Jadi nomor satu, bedakan dulu antara ijab kabul dengan resepsi. Nanti aja nikahnya, nggak ditunda. Bahkan nggak jadi karena terlalu mau meriah, biar malah nggak jadi kan. Nabung Paling parah lagi adalah itu dia ya. hutang untuk itu. Nah, Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah hutang teman-teman Fardizon untuk pernikah itu. Karena sebetulnya Anda menikah itu sudah hutang sendiri, hutang budi pada bapak mertua Anda telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Fardizon TV dimanapun Anda berada. Senang sekali Dini Yudita dan juga Ustadz Mudyaf membersamai teman-teman sebelum buka puasa. Dan setelah kita ngobrol, tema sore hari ini juga adalah tentang obrolan kita nih teman-teman ya. Ustadz Mudyaf, selamat sore. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cerah ya, pakai kopi ya, udah siap untuk buka puasa. Oke, kita tuh kemarin tuh sempat menyinggung tentang nikah tuh mahal karena maharnya mahal. Mahar itu ternyata memang eksklusivitas yang dimiliki oleh wanita gitu. Jadi nggak salah kalau memang ada adat istiadat kayak mahar itu bisa mahal gitu. Betul. Tapi mungkin kalau sama angan-angan laki-laki itu kan nikahnya pengen yang murah aja gitu. Yang murca barokah gitu Ustadz. Wah, itu kayaknya cukup aneh ya, apa namanya? Bisa jadikan solusi ya Ustadz ya. Silakan monggo Ustadz. Ya baik. Jadi teman-teman Fardizon yang mau menikah itu nggak harus mahal Mbak Dini. Jadi nomor satu, bedakan dulu antara ijab kabul dengan resepsi. Kalau resepsi atau dalam bahasa agama namanya walimah, walimatul urus itu hukumnya sunnah. Kalau enggak diadakan enggak dosa. Tapi ijab kabul tanpa itu tidak sah pernikahannya. Jadi kalau ijab kabul itu kan hanya ada yang dinikahkan, kemudian yang menikahkan, kemudian ada walinya, ada saksi, dan yang terakhir ada mahar. Ini sudah sah. Sudah sah di KUA aja udah sah kalau gitu ya. Kalau mau KUA jam kerja, hari kerja jam kerja maka gratis 100%. Kalau nurulin kalau enggak belum naik 650.000 itu kan masih terjangkau. Kalau enggak mau acara itu ya sudah langsung ke KUA, itu jelas murah meriah ya. Kemudian pulang ke rumah. Nah ini tolong, yang bikin orang lama nikah itu resepsi Mbak. Wah, kalau resepsi udah milih gedungnya, milih fotografernya, milih videonya, vendor buat apa namanya? Untuk cateringnya, ya, bener. Belum nanti pakaiannya, belum nanti apa ya, pokoknya banyak sekali Mbak pernik-perniknya. Dari situ itu orang kemudian nanti aja nikahnya, nggak ditunda, bahkan nggak jadi karena terlalu mau meriah, biar malah nggak jadi kan. Nabung Paling parah lagi adalah itu dia ya. hutang untuk itu. Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah hutang teman-teman Fardizon untuk pernikah itu. Karena sebetulnya Anda menikah itu sudah hutang sendiri, hutang budi pada bapak mertua Anda telah diberikan anaknya. Kamu itu harus menyerawat anaknya gitu kan. Jadi save uangmu hanya untuk hura-hura. Ingat, prinsip utamanya beda Mbak. Kalau melamar itu disembunyikan. Sembunyikanlah lamaranmu kata Rasulullah. Tapi kalau menikah, umumkanlah pernikahanmu. Nah, dari kata-kata umumkanlah ini gimana biar orang tahu kalau ini udah nikah ya? Wah, diundang aja. Nah, ketika diundang itu ada makan tuh Mbak. Nah, disitulah kemudian ada walimah, ya syukuran makan daging kambing guling atau apa namanya. Nah, sekarang yang kita rubah itu adalah konsepnya ini biar murah. Nikahnya gratis di KUA, begitu undangannya syukuran itu di rumah tanpa ada nggak usah nerima amplop bila perlu kan. Tetapi sederhana banget. Dengan cara pengajian tok misalnya. Ya di pengajian ada mungkin bakmoy atau soto atau apa. Atau kalau mau ada itu bakso surung atau apa, suruh aja ke situ bakso sama atau udah selesai, udah maam aja di situ. Kalau itu masih terasa mahal, pakai aja nasi kotak. Atau piringan atau mungkin bubur ayam atau apa terserah namanya, atau mie instan godok atau goreng. Lah enggak, ini kita bicara kalau memang dia itu mau ngirit-ngiritan, tetapi kan nggak segitunya ya. Tidak semudah itu juga ya, sosial. Ya, tapi ini pengalaman dari beberapa teman yang sudah berhasil nikah murah itu. Dia ijab kabul ke KUA ini Mbak. Pulang, kemudian dia datang ke masjid. Di masjid itu diadakan pengajian sama perkenalan telah menikah, doa, kemudian dikasih snack-snacknya aja, cuma snack ringan, kemudian makannya dia panggilkan soto. Habis semua senang, salaman semua. Memang nggak ngasih amplop, tetapi orang yang diundang bahagia, yang datang juga bahagia. Aslinya orang dikasih undangan mantan itu juga tidak happy loh Mbak. Aduh, undangannya. Kalau lihat undangannya bagus, ini mau ngasih berapa ini? Untuk undangannya aja udah mahal misalnya gitu kan. Nah, jadi beban tersendiri. Kalau begitu Bapak Ibu nyun sewu mboten resepsi nggih, namung
pengawasan mawon silahkan datang besok hadir sana, sudah seneng kabeh. Nggak ada yang protes itu. Nah, jadi ubahlah sekarang resepsi dengan pengajian. Nah, jangan pengajian dijadikan salah satu di resepsi, itu nggak ya bagus. Tapi kalau pengajian menjadi utamanya, sehingga utamanya pengajian, doa dan perkenalan calon temantan yang sudah baru itu tadi, itu bagus sekali. Jadi nggak ada istilah nikah mahal, tuh nggak ada harusnya. Nah, siapa suruh kemudian pakai orkestra di pernikahanmu? Tapi kan semuanya tuh biasanya tuh berkiblat pada ini kan kejadian sekali seumur hidup gitu. Kayak monumental yang harus diabadikan, yang nanti harus vendor fotografinya bagus, dekorasinya bagus. Oke lah, kalau foto-foto bagus saya masih terima. Tapi kalau kemudian menu makannya, saya pernah menghadiri pesta pernikahan itu, menu makannya itu sudah luar biasa. Yaitu dia menu makannya itu tidak lagi catering biasa. Dia catering biasa diundang, tapi hanya untuk paling penyerta. Yang dia undang asli itu malah ini, di Jogja ada warung yang terkenal apa diundang itu sama dia. Gitu. Nah, misalnya bu siapa, misalnya entah gudeg, entah sate, entah apa, bakmi Jawa, diundang ke acara situ, silahkan kamu buka di situ. Dibayar semua. Wah, itu kan sudah super keren kan. Nah, tapi gara-gara itulah kemudian teman-temannya mungkin mengadakan acara pesta itu kukur-kukur. Wah, kalau mau nyamain kok nggak sampai duitnya. Kalau mau melebihin juga ngelalu, bunuh diri. Ya, akhirnya malah dia itu nggak fokus kepada bagaimana membekali anak-anaknya untuk bisa hidup mandiri. Nah, itu kan malah lebih baik uangnya disimpan. Saya kira persepsi dibikin sederhana bisa kok. Oke lah, kalau masalah foto, dokumentasi harus berkualitas, yes. Masalah rias atau masalah backgroundnya, yang kita model kurang itu adalah setting tempatnya, kemudian juga makanannya itu nggak usah terlalu yang mewah-mewah. Karena sekali lagi kalau kamu punya duit sih nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Tapi kalau kemudian nggak ada duitnya, apalagi harus berhutang sana ke sini, nah itulah yang kemudian pasti akan ada masalah di kemudian hari. Iya, nggak akan berkah gitu kan. Nah, jadi sudah saatnya untuk teman-teman Vertizon sampaikan kepada orang tua, yang penting itu ijab sahnya. Pengumuman saya udah nikah, masalah resepsi tidak usah dibikin yang susah, apalagi harus hutang. Seadanya, aku nggak nanggap wayang ya nggak apa-apa, aku nggak nanggap orkestra nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu kalau aku udah nikah, makanannya sederhana saja, bila perlu nggak usah menarget harus ngasih sumbangan. Artinya kan ada sih yang sederhana tapi ngasih sumbangan. Ini yang paling sederhana di masjid itu, Mbak. Di masjid itu kan cuma sederhana banget, sambutan dari tuan rumah, sambutan dari pihak putra putri, kemudian habis itu pengajian, doa bersama, sudah selesai. Benar. Nah, itu sangat, walaupun kamu harus siap dicibir orang. Nggak apa-apa. Social judgment-nya itu yang kadang-kadang kamu dicibir itu nggak apa-apa. Wah, mepet, nggak punya duit, ngepres, nggak apa-apa. Yang penting setelah itu kamu mandiri. Benar. Dibanding kamu ketika nikah gebyah, mewah, begitu setelah menikah kamu masih ngindung mertua, nggak pergi-pergi dari sana, malah kurang apa di mata orang loh. Kok Yosef melu kono, komentar terus. Kalau kamu nikah resepsi nuruti orang, itu kamu nggak selesai. Buat neng gedung sing mahal di hotel, mbok nggak ada yang sempurna. Atau mereka juga ngambil biaya ya kan? Iya, selain nggak biaya kadang-kadang amplopnya juga berapa, bukan ngejek ya. Tapi itu faknya begitu. Jadi ayo nggak usah diberat ya. Iya, jadi intinya tolong ijab kabul wajib, tapi walimah itu sunnah. Jadi resepsi itu sunnah. Kalau nggak bisa ya disederhanakan, bukan nggak mengadain, tapi disederhanakan. Tapi kalau SOP ijab kabul, nah itu wajib dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan di kebiasaan di pandemi kemarin yang dia bisa nikah murah dengan cara sederhana, itu terus berlanjut. Ya malah bagus ya, Us. Ya malah bagus. Tidak jadi tidak memberatkan. Bahkan sekarang sudah model kan, sudah sering datang ke resepsi murah meriah kan ada tuh. Ya, nyemplungnya amplop, datang salaman, kasih kotak, selesai tuh. Nah sudah ya, mungkin seperti itu menjadi juga lebih ringan misalnya, seperti itu nggak terlalu berat biayanya. Nah jadi dan Anda persepsinya nggak boleh kalau mengadakan acara pernikahan itu golek badi. Jangan, ini bukan sebuah IO ya. Jadi nawaitunya syukuran. Jadi nawaitunya bukan kemudian golek balen. Kemarin aku habis sekian di gedung catering sekian, nanti harus pulang dari uang-uang yang masuk itu zalim. Jangan. Dan bukan hutang loh ya. Jangan sampai kalau buka amplopnya, dari Mbak Dini
ngasih aku 1 juta, berarti kalau besok Mbak Dini mantu aku juga 1 juta, enggak. Jadi itu orang ngasih kamu tuh hibah aja, hadiah. Jadi kamu nggak perlu mengembalikan dengan jumlah yang sama. Gitu Mbak Dini. Ya, betul. Baik, jadi itu nikah murah versi Vertizon TV ya, versinya Ustadz Munif juga. Semoga bisa dipraktekkan, bisa jadi bahan hidayah juga buat teman-teman juga yang mungkin masih ya pikirannya banyak ya, katanya nabung tapi nggak cukup gitu, karena memang nggak akan pernah cukup ya Us, nggak pernah akan puas diri ini ya. Itu bisa disederhanakan dan disederhanakan lagi gitu. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang lain lagi, pastinya yang lebih menarik juga untuk teman kita sebelum berbuka puasa. Jangan lupa untuk selalu mantengin terus Vertizon TV. Yang belum like, subscribe langsung ya diingetin. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng untuk ngingetin nanti kalau semua ada materi-materi baru dari Vertizon TV. Terima kasih sekali. Nanti kita ketemu lagi ya Us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.